Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenal kepada Pak Sugi, selaku dosen Fisika Komputasi 2 di kelas B1. Sebelumnya perkenalkan, saya Maria Natalia Zaneta dengan NIM akhir 31 dari kelas Fisika Komputasi B1. Hari ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan dengan video ini mengenai tugas yang sudah diberikan dari Pak Sugi. Baik, untuk tugas UAS dari Fisika Komputasi 2 ini adalah yang pertama membuat 3 gelombang di mana Y sama dengan A sin omega T ditambah epsilon X dengan nilai A sama dengan tanggal lahir ayah yakni 28 Maret 1962 dan ibu 22 November 1976 dan saya 25 Desember 2003 dengan nilai omega sama dengan 2πf. Nilai F-nya adalah bulan lahir ayah, ibu, dan saya. Lalu untuk yang kedua, menentukan superposisi dari penjumlahan dari 3 gelombang tersebut. Lalu menentukan FFT menggunakan codingan tanpa library dan menentukan FFT dari kurva superposisi hasil dari nomor 2, berapakah nilai amplitude dan frekuensi dari gelombang dan munculkan nilai A1F1 serta A2F2. Baik, untuk hasil codingannya, baik, izinkan saya untuk menjelaskan terlebih dahulu hasil codingan saya, di mana untuk yang pertama itu ada data input dengan amplitudo ayah, ibu dan saya, serta bulan lahir ayah, ibu dan saya. Untuk gelombang sinusoidal di sini didefinisikan oleh beberapa parameter utama, di mana ada amplitudo yang merupakan nilai maksimum dari osilasi dari gelombang diukur dari titik seimbang. Eh, dalam konteks dalam konteks amplitudo di sini, amplitudo gelombang ayah adalah 28, itu tanggal lahir ayah saya. Lalu ada amplitudo gelombang ibu merupakan 22, di mana itu merupakan tanggal dari ibu saya. Lalu ada amplitudonya saya yaitu 25, di mana itu tanggal lahir saya. Lalu yang kedua ada frekuensi amplitudo di sini itu menentukan seberapa besar kekuatan atau intensitas gelombang. Lalu untuk yang frekuensi di sini ada ayah itu 3 yang merupakan bulan lahir ayah. Lalu ada frekuensinya ibu itu 11, itu bulan lahir ibu. Lalu ada frekuensi dari saya yaitu 12. Untuk frekuensi di sini itu mengukur jumlah osilasi atau getaran per detik dalam satuan Hertz 1 Hz. Frekuensi di sini menentukan kecepatan osilasi, di mana semakin tinggi frekuensi, semakin cepat juga gelombang akan berosilasi. Lalu yang kedua ada parameter gelombang di sini. Untuk parameter gelombang di sini untuk fase awal atau C-nya itu dalam konteks gelombang di sini gelombang sinusoidal, fase di sini merupakan pergeseran horizontal da- dan di sini itu C sama dengan pi. Jadi yang berarti fase awalnya itu diset pada 180 derajat. Dan untuk frekuensi sudutnya di sini dihitung menggunakan rumus W sama dengan omega sama dengan 2πf, di mana omeganya ayah adalah 2pi dikali 3 untuk ayah, lalu omega ibu itu 2pi dikali 11, lalu ada untuk omeganya saya itu 2pi dikali 12. Frekuensi sudut atau omega itu merupakan kecepatan sudut dari osilasi yang digunakan untuk menghitung posisi gelombang pada waktu tertentu. Kemudian di bagian ketiga di sini ada waktu dan ruang. Nah, untuk waktu dan ruang ini eh, menghas untuk yang NP 0,1, 1000 di sini menghasilkan 1000 titik
yang terdistribusi merata dari 0 hingga 1 detik. Lalu array ini merepresentasikan waktu dalam simulasi. Jadi resolusi tinggi atau 1000 titik memastikan gelombang yang halus dan detail. Nah, untuk array ruang yang X itu menghasilkan 1000 titik dari data dari 0 hingga 10 meter. Hal ini tuh merepresentasikan ruang seperti misalnya panjang gelombang dari suatu dimensi sama seperti waktu, ruang juga didefinisikan sebagai resolusi yang tinggi. Lalu bagian keempat itu ada gelombang individu, di mana persamaan dari gelombang sinusoidal itu Y dalam kurung T, X itu sama dengan A sin omega T ditambah si X. Dengan A-nya amplitudo, omega T itu komponen waktu gelombang, terus ada si X itu komponen ruang atau fase. Di konteks ini, untuk gelombangnya ayah itu adalah 28 dan omega ayah. Untuk ibu, gelombang ibu itu ada 22 dan omega ibu. Dan untuk gelombangnya saya itu ada 25 dan omega saya. Lalu yang kelima, di sini ada superposisi gelombang. Nah, untuk superposisi gelombang ini, prinsip superposisi di sini itu menyatakan jika ada dua atau lebih gelombang bertemu, maka mereka akan saling menumpuk. Rumus untuk superposisi itu y, om, Y superposisi dalam kurung TX sama dengan Y ayah dalam kurung TX ditambah Y ibu di dalam kurung TX ditambah Y-nya saya itu TX. Dalam kurung TX hasil superposisi di sini adalah gelombang baru yang memuat informasi dari semua gelombang individu. Nah, kemudian visualisasi dari gelombang itu sendiri, di mana ada plot gelombang individu dan plot superposisi. Untuk grafik di sini menunjukkan 3 gelombang individu terdiri dari ayah, ibu, dan saya, serta gelombang hasil dari superposisi. Nah, gelombang individu di sini memiliki warna yang berbeda, sedangkan gelombang superposisi ditampilkan sebagai garis putus-putus hitam. Komponen visualnya itu ada sumbu X dalam detik untuk menunjukkan waktu, dan sumbu Y-nya menunjukkan amplitudo gelombang. Nah, untuk FFT-nya di sini ada Fourier transformasi Fourier cepat atau FFT. Nah, untuk FFT di sini mengubah sinyal dari domain waktu menjadi domain frekuensi. Lalu FFT itu merupakan algoritma yang cepat untuk menghitung transformasi Fourier. Dari logika fungsi di sini, rekursif membagi sinyalnya menjadi dua. Ada bagian genap, ada event di sini, ada FFT manual signal 0:2, lalu kemudian ada bagian ganjil di sini ada odd, FFT manual signal 1:2. Yang digunakan yang di sini tuh kita menggunakan persamaan Euler untuk menghitung kontribusi komponen sinusoidal pada setiap frekuensi. Lalu kemudian ini ada FFT dari superposisi gelombang. Nah, untuk penjelasannya di sini itu dari amplitudo FFT itu dihitung menggunakan absolute FFT yang menunjukkan kekuatan dari setiap frekuensi. Lalu untuk frekuensi FFT-nya itu menggunakan np.ft ini itu untuk menghasilkan array dari frekuensi. Lalu bagian yang selanjutnya ini ada frekuensi dan amplitudo dominan di sini. Nah, itu untuk menentukan frekuensi dominannya. Jadi di sini ada arc sort. Di sini itu untuk mengurutkan indeks amplitudo dari kecil ke besar. Lalu ini ada -2 di sini. Itu maksudnya itu untuk mengambil dua frekuensi yang dominan atau yang terbesar. Nah, nanti outputnya di sini itu adalah frekuensi atau dan amplitudo atau A dominan yang ditampilkan sebagai hasil akhir. Nah, untuk penjelasannya di sini, setelah sudah saya jelaskan, di sini akan saya running. Bentar, izin stop share terlebih dahulu. Oke, jadi untuk mana tadi? Untuk
hasil dari gambarnya itu sendiri, hasil outputnya itu adalah seperti ini. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan, untuk superposisinya itu merupakan ditandai dengan garis putus-putus warna hitam. Lalu untuk gelombang ayah di sini itu diberikan warna biru. Lalu untuk gelombang biru oranye ini untuk menandakan gelombang ibu, dan untuk yang hijau itu menandakan untuk dari gelombang saya. Kemudian balik lagi ke sini. Untuk yang selanjutnya, jadi setelah semuanya sudah sudah di running, tadi hasilnya sudah seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi untuk hasil akhirnya tadi ada di plot gelombang individu dan superposisi. Di mana tadi untuk titlenya tadi kan gelombang individu dan superposisi ya. Terus untuk line style dari superposisinya itu merupakan garis putus-putus. Nah, yang untuk garis putus-putus ini menandakan gelombang superposisinya. Nah, kalau misalkan tiga gelombang individu yang tadi yang ada warna hijau, oranye, dan biru itu merupakan gelombang individu yang terdiri dari gelombang ayah, gelombang ibu, dan gelombang saya. Seperti begitu. Jadi latar belakang dari terbentuknya kode ini yang menunjukkan di mana terdapat tiga gelombang dan satu gelombang superposisi adalah di mana gelombang ini merupakan fenomena osilasi yang menjalar melalui ruang dan waktu. Seperti dalam fisika, gelombang sinusoidal itu merupakan bentuk yang paling mendasar. Nah, yang dijabarkannya dengan persamaan Y dalam kurung TX sama dengan A sin omega T ditambah si X. Nah, dengan komponen utamanya yang itu amplitudo yang merupakan nilai maksimum osilasi gelombang dari titik seimbang. Nah, amplitudo di sini menggambarkan kekuatan gelombang. Nah, dalam di kode yang saya buat, itu amplitudonya diambil dari tanggal lahir. Lalu untuk yang frekuensi ini merupakan jumlah siklus osilasinya per detik atau dalam hertz. Nah, di frekuensi di sini diambil dari bulan lahir. Nah, untuk frekuensi sudut di sini ada omega, itu merupakan eh, seberapa cepat gelombang itu bisa berubah dalam waktu. Lalu kemudian, oh ya, untuk omega di sini didefinisikannya sebagai 2πf. Lalu kemudian ada si atau fase. Fase di sini merupakan pergeseran horizontal gelombang di ruang dan waktu. Lalu untuk gelombang superposisi yang kita hasilkan tadi, itu ketika ada dua ge- atau dua atau lebih gelombang bertemu, maka amplitudo total pada titik tertentu adalah jumlah dari amplitudo masing-masing gelombang. Jadi untuk seperti yang tadi saya jelaskan di awal, untuk yang data input tanggal lahir dan bulan lahir itu dipakai untuk menentukan amplitudo dan frekuensi. Lalu untuk parameter gelombangnya tadi itu kan sudah dijelaskan juga menggunakan omega sama dengan 2πf.
di mana C-nya itu sama dengan Pi, yang menunjukkan bahwa semua gelombang memiliki fase yang sama, fase awal yang sama, yakni 180 derajat, yang merupakan asumsi untuk mempermudah perhitungannya. Jadi kita ambil contoh saja, ambil kasusnya juga, di mana si di sini sama dengan Pi. Lalu untuk waktu dan ruangnya, untuk array waktu dan ruangnya di sini direpresentasikan di mana untuk T di sini merepresentasikan dimensi waktu simulasi dan untuk X-nya itu eh, menentukan definisi ruang. Sehingga dengan waktu dan ruang ini gelombangnya itu bisa divisualisasikan dalam dua dimensi, jadi tidak dalam tiga dimensi sebagai fungsi waktu dan ruang. Jadi setelah saya membuat ini, akan saya copy dan akan saya masukkan ke Word yang sudah saya buat tadi. Oke. Untuk hasil akhirnya tadi, sebentar izin running kembali. Jadi kan tadi kita udah dapat hasil akhirnya. Nah ini, sebentar. Oke, ini. Nah ini. Jadi, izin menjelaskan juga elemen-elemen dari kode yang sudah saya berikan di sini juga dari penjelasan tadi. Jadi untuk fungsi gelombang di sini digunakannya untuk menghitung amplitude pada titik waktu tertentu dengan menggunakan persamaan asin eh, omega t psi x tadi. Nah, itu A-nya itu tadi amplitudo, omega merupakan frekuensi sudut, terus juga T-nya itu waktu, epsilon pada epsilon itu eh, fase konstan dan X-nya itu posisi tetap. Dan superposisi gelombang di sini itu gelombang ayah, ibu, dan saya digabungkan dengan cara dijumlahkan amplitude pada setiap titik waktu sehingga menghasilkan superposisi gelombang. Lalu untuk fungsi FFT manual tadi, untuk menghitung Fourier transform secara manual dengan mengambil komponen real dan imajiner untuk setiap frekuensi K dan kemudian menghitung magnitudo pada frekuensi tersebut. Ini bisa memungkinkan kita untuk mengidentifikasi mana frekuensi yang dominan. Lalu untuk mendeteksi puncak, eh untuk visualisasi, maaf, visualisasi superposisi gelombang tadi dan FFT itu menampilkan hasil penjumlahan ketiga gelombang dalam domain waktu atau sebagai fungsi dari waktu dan menampilkan hasil transformasi Fourier dari gelombang superposisi yang menunjukkan komponen frekuensi dominan. Mungkin sekian dari penjelasan saya terkait dengan
eh, tugas UAS yang sudah diberikan dari Pak Sugi. Untuk dari soal-soalnya juga sudah dijawab dengan baik. Mungkin saya izin tutup. Mohon maaf jika ada banyak kesalahan di video saya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa menjadikan ilmu untuk teman-teman sekalian. Untuk Pak Sugi, terima kasih banyak. Saya Maria Natalia Zaneta dengan NIM AK 31 izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.